يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Disebutkan bahwa di antara ciri orang-orang Khawarij, selain yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, yang kedua, keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin yang sah atau memberontak. Nah, yang ketiga, di antara ciri mereka adalah suka mencela. Ya, suka mencela dan suka menganggap sesat. Ya. Ini sifat yang paling terlihat dari orang-orang Khawarij. Mereka suka mencela para a'immatul huda, para imam, bahkan menganggap sesat. Dan mereka menganggap bahwa a'immatul huda, para imam yang di atas petunjuk yang benar, adalah orang-orang yang telah keluar dari kebenaran. Dan ini terlihat dari sejarah kemunculannya orang Khawarij pada periode pertama. Ya, pada periode pertama. Yaitu peristiwa protes Dzul Khuwaisirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah i'dil, wahai Rasulullah berbuat adillah. Ya. Dzul Khuwaisirah dalam kisah ini tentu menganggap dirinya lebih wara' kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seolah-olah dia mengatakan, aku lebih bertakwa kepada Allah. Aku lebih wara' dibandingkan engkau. Seakan-akan Dzul Khuwaisirah mengatakan seperti itu. Ya. Dan kita lihat dalam kisah ini, Dzul Khuwaisirah menghukumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kata lain, Dzul Khuwaisirah menghukumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat adil. Ya. Dan inilah sifat yang paling nampak dari orang-orang Khawarij, yaitu suka mencela, suka atau sering menganggap sesat orang lain. Kemudian yang kedua, ayat atau yang keempat. Ya, kalau tadi dua, yang pertama sudah kita sebutkan, suka mengkafirkan, dan yang kedua keluar dari ketaatan dari pemimpin kaum muslimin yang sah. Yang ketiga, suka mencela. Yang keempat, suka bersuudzon, yaitu berburuk sangka. Dan ini nampak dari hukum pencetus mereka, yaitu Dzul Khuwaisirah, dengan tuduhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inna hadhihi laqismatun ma adala fiha wa ma urida fiha wajhullah. Kata Dzul Khuwaisirah sebelum berkata ya Rasulullah i'dil, ya wahai Rasulullah berbuat adillah engkau. Kata Dzul Khuwaisirah apa? Demi Allah, inna hadhihi qismatun ma adala fiha. Demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil. Ya, demi Allah, pembagian yang dilakukan Rasul ini adalah pembagian yang tidak adil. Sudah berburuk sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma urida fiha wajh Allah, dan pembagian ini adalah pembagian yang tidak mengharapkan dalamnya wajah Allah. Subhanallah. Maka kemudian Rasul berkata, wahai celakalah engkau, kalau bukan aku yang berbuat adil, maka siapa yang akan berbuat adil? Kalau Rasul dianggap tidak berbuat adil, maka otomatis tidak ada manusia yang berbuat adil. Karena manusia yang paling adil
manusia yang paling adil dari umat ini, dari umat Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan kata lain dia telah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan kata lain dia telah apa? Berburuk sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan cirinya orang-orang Khawarij. Mereka suka berburuk sangka terutama kepada a'immatul huda, ya, para imam, para ulama, ya, para ahli ilmu. Mereka suka berburuk sangka kepada mereka, ya. Yaitu orang-orang Khawarij suka berburuk sangka kepada yaitu para ulama, para pemimpin yang adil. Mereka suka seperti itu. Ya. Ini adalah merupakan ciri yang keempat. Sehingga tidak mengherankan kalau pemimpinnya saja seperti itu, maka tentu anak buahnya akan seperti itu juga. Kalau Dzulkhuwaisirah sudah berburuk sangka kepada Rasulullah, maka tentu orang-orang Khawarij juga akan seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, yang kita katakan tadi, sudah kita katakan bahwa kata Rasulullah, salat mereka melebihi salat kita. Ya, salat kita itu remeh dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kita remeh dibandingkan dengan puasa mereka. Mereka rajin baca Quran, tapi tidak sampai melewati tenggorokan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang berlebihan dalam ibadah. Ya. Mereka berlebihan di dalam ibadah. Sebagaimana tadi yang sudah kita katakan, dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an, laisa qira'atukum ila qira'atihim bi syai' wa la salatukum ila salatihim bi syai' wa la siyamukum ila siyamihim bi syai'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul sekelompok orang dari umatku yang mana mereka membaca Al-Qur'an, yaqra'una Al-Qur'an, laisa qira'atikum ila qira'atihim syai'. Bacaan kalian itu tidak ada bandingannya dengan bacaan mereka. Salat kalian tidak ada bandingannya dengan salat mereka. Puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka. Tetapi yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Tetapi mereka keluar dari agama, ya, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyimpang dan sesat dari agama. Maksudnya apa? Mereka dikenal sebagai qurra, ahli baca Quran. Mereka mengenal dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena besarnya kesungguhan mereka di dalam tilawatul Quran, di dalam mengerjakan salat, di dalam berpuasa, ya. Tetapi mereka suka mentakwil Al-Quran, ya, dengan takwil yang menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Ya. Mereka suka mentakwil Al-Quran dengan takwil yang menyimpang dari maksud yang sebenarnya. Seperti contoh, mereka menghukumi bahwa para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Dari mana mereka mengambil kesimpulan hukum ini? Dari ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi bagaimana? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Mereka telan mentah-mentah ayat ini tanpa melihat kepada penjelasan orang-orang yang berilmu. Padahal kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengkufurkan, atau kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu. Tetapi orang-orang Khawarij, mereka memakan dalil mentah-mentah sehingga mereka mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan takwil yang menyimpang dari maksud sebenarnya. Itulah kebiasaan orang-orang
Khawarij. Mereka berlebih-lebihan di dalam ibadah, tetapi mereka juga menyimpang dan sesat dari memahami dalil yang sahih. Makanya di sini kita mengambil pelajaran, ikhwah, bahwa memang betul bahwa agama Islam ini dibangun di atas dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita juga harus memahami Al-Quran dan hadis dengan mengikuti penjelasan siapa? Orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para atba'ut tabi'in. Dan itu adalah ilmu yang terus turun-temurun sampai kepada kita. Artinya sampai sekarang kita masih mendapati penjelasan Abdullah ibn Abbas di dalam menafsirkan Al-Quran misalnya. Ya, kita mendapati penjelasan orang-orang soleh yang setelahnya dari kalangan para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Dan itu terus terjaga. Karena termasuk penjagaan Allah terhadap az-zikr adalah penjagaan Allah terhadap hadis dan pemahaman yang sahih. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang akan menurunkan az-zikr dan kami yang akan menjaga. Penjagaan Allah terhadap az-zikr juga termasuk penjagaan Allah terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahamannya yang sahih terhadap hadis tersebut. Ya. Nah, kita perlu memahami Al-Quran dan hadis dengan mengikuti penjelasan orang-orang saleh sebelum kita. Nah, inilah perangkat di dalam menuntut ilmu yang banyak dilupakan oleh para penuntut ilmu. Banyak. Dibandingkan dengan yang mengikutinya, lebih banyak yang menyimpang. Ya. Yaitu apa? Mengikuti penjelasan orang-orang saleh sebelum kita di dalam memahami Al-Quran dan sehingga agama ini memang betul dibangun di atas Al-Quran dan hadis, tetapi kita juga mengikuti penjelasan orang-orang saleh sebelum kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara ciri orang-orang Khawarij yang berikutnya adalah bahwa mereka keras terhadap kaum muslimin. Mereka sangat bengis. Mereka sangat keras, kasar terhadap kaum muslimin. Ya. Bahkan kebengisan mereka, kekerasan mereka sudah sampai derajat yang tercela. Yaitu mereka sampai menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka membantai kaum muslimin. Ya. Mereka membunuh kaum muslimin. Bahkan sebagian mereka juga merusak kehormatan wanita kaum muslimin. Sehingga apa? Sehingga muncul ketakutan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan sifat mereka di dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlul awthan. Ciri orang-orang Khawarij, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka suka membunuh orang-orang Islam. Ya, mereka suka membunuh orang-orang Islam dan mereka yada'una ahlul awthan, membiarkan penyembah berhala. Mereka kepada orang-orang yang berbuat syirik mereka lembek. Tetapi kepada orang-orang Islam yang berbuat dosa besar mereka keras. Mereka bengis sampai membunuh. Nah, ini cirinya orang-orang Khawarij. Kemudian yang berikutnya, yang berapa berarti? Ketujuh apa keenam? 7 ya? Ketujuh.
Mereka adalah orang-orang yang sedikit pengetahuannya terhadap fikih. Ya. Dan ini adalah kesalahan orang-orang Khawarij yang sangat besar, yaitu mereka lemah dalam penguasaan fikih terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lemah terhadap pemahaman kepada Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihum. Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongannya. Artinya apa? Mereka sekedar membaca Al-Qur'an tetapi tidak ditadaburi, Al-Qur'an tidak dipelajari, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak dipelajari. Tidak diambil pemahaman-pemahaman orang saleh sebelumnya. Bahkan mereka mengambil kesimpulan sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ciri orang-orang Khawarij. Mereka sekedar semangat membaca Al-Quran, ya, tetapi mereka tidak mentadaburinya sehingga pemahaman mereka menyimpang dan sesat. Kemudian termasuk perkara yang dipandang dapat mengeluarkan dari jalan yang lurus dan petunjuk yang benar, di antara ciri orang-orang Khawarij adalah umur mereka masih muda-muda. Hadatsah as-sin. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam. Ini diantara ciri orang-orang Khawarij, artinya mayoritas dari kelompok Khawarij itu adalah orang-orang yang masih muda, yang masih semangat, tetapi semangat mereka itu salah, keliru, menyimpang. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna qawla khairil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan keluar pada akhir zaman suatu kaum orang-orang yang umurnya masih muda. Orang-orang yang umurnya masih muda. Sufahaul ahlam, tetapi sedikit ilmunya. Tidak berakal. Maksudnya tidak berakal di sini tidak berilmu. Ya. Pengetahuan mereka terhadap agama itu minim, kecil. Hanya sebatas apa? Hanya sebatas apa? Semangat. Tapi enggak didasari ilmu. Nah, ini yang kekeliruan, ikhwah yang dirahmati Allah. Semangat itu harus dibarengi dengan ilmu yang sahih. Kalau kita semangat beragama, tapi nggak didasari, nggak dibarengi ilmu yang sahih di dalam beragama, akhirnya kita akan menyimpang seperti orang-orang Khawarij. Ya. Dan kebanyakan orang yang semangat beragama itu dari kalangan siapa? Para pemudanya. Ya, para pemuda. Apa istilahnya, mereka di brainwashing. Apa itu brainwashing? Cuci otak. Dikasih doktrin-doktrin yang menyemangati mereka. Ya, terutama doktrin tentang apa? Jihad, jihad, jihad. Tapi enggak berdasarkan ilmu. Akhirnya jihadnya salah, semangatnya aja yang muncul. Jihadnya salah. Akhirnya mereka melakukan bom bunuh diri. Karena sebatas apa? Semangat. Tidak didasari dengan ilmu. Ya. Akhirnya mereka membunuh orang lain yang melakukan dosa besar. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Akhirnya mereka mencela, mencaci, memaki
para pemimpin kaum muslimin. Akhirnya seperti itu. Ya. Akhirnya mereka nggak mau taat kepada aturan. Akhirnya seperti itu. Karena apa? Hanya sebatas semangat tidak didasari ilmu. Ya. Makanya ikhwah yang dirahmati Allah, menuntut ilmu, semangat itu harus dengan dibarengi ilmu. Menuntut ilmu itu penting. Duduk di kajian tentang tauhid terutama, tentang akidah, itu yang paling utama. Itu dulu yang harus kita prioritaskan di dalam menuntut ilmu. Perbaiki dulu antara kita dengan Allah. Perbaiki dulu hablun minallah, ya. Perbaiki dulu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang paling penting. Jangan hanya sekedar semangat tanpa ilmu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadi. Saya khruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam, akan muncul di akhir zaman sekelompok orang yang muda-muda, ya, tapi mereka apa? Sedikit ilmunya, ya. Mereka mengatakan dari sebaik-baik manusia, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati tenggorokan. Itu tadi yang sudah kita jelaskan. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ahdathul asnan ay hum syabab, mereka itu anak-anak muda, mereka itu para pemuda. Dan yang dimaksud dengan sufahaul ahlam adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu atau sedikit ilmunya. Maka di sini kita mengambil faidah. Umur yang masih muda, jika dibarengi dengan akal yang rusak, umur yang masih muda, jika dibarengi dengan sedikit ilmu, itu akan menimbulkan perbuatan yang menyimpang dan tingkah laku yang aneh, ya, dan tingkah laku yang aneh. Saya ulangi sekali lagi, umur yang masih muda, kalau itu berbarengan dengan sedikit ilmu, akal yang rusak, maka yang terjadi apa? Akan menimbulkan perbuatan yang menyimpang dan tingkah laku yang aneh. Akan menimbulkan kebodohan. Ya. Seperti misalnya mereka orang-orang yang masih muda dan sedikit ilmunya, ya, mereka akan mendahulukan pendapat mereka, ya, mereka akan lebih mengedepankan ra'yu mereka, pendapat mereka, ya, mereka akan lebih mengedepankan dan mendahulukan, ya, pendapat orang lain, ya, dibandingkan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang terjadi, ikhwah. Terus apa lagi? Contohnya, mereka akan meyakini bahwa mereka adalah yang benar. Ini, umur yang masih muda, kalau berbarengan dengan sedikit ilmu, hanya sebatas semangat di dalam beragama, tapi ilmu sedikit dan akal yang rusak, itu tadi, mereka akan lebih mengedepankan pendapat mereka dibandingkan dengan pendapat Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua apa? Mereka meyakini bahwa mereka lah yang benar. Sedangkan para ulama yang berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan hadis, dianggap keliru, dianggap salah. Makanya ikhwah, orang-orang Khawarij ini, kalau ada ulama-ulama yang datang kepada mereka memberikan nasihat, ya, datang kepada mereka, udah ulamanya datang, pengen ngasih nasihat, mereka nggak mau ketemu. Mereka nggak akan mau ketemu. Ya, kalaupun mereka ketemu, ya, ada seorang ulama yang datang nasihat mereka, mereka akan nggak mau dengar.
Kenapa? Kenapa? Hah? Karena mereka menganggap bahwa mereka benar. Ya. Dan para ulama yang diakui keilmuannya, yang mu'tabar, dianggap keliru, dianggap salah, dianggap rusak oleh mereka. Terutama apa istilahnya? Pemimpin-pemimpin mereka. Terutama pentolan-pentolannya mereka. Bakalan sulit dinasehatin. Illa man rahimah rabbuh wa qalilum mahum. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah dan hanya sedikit. Hampir tidak kita temukan dalam sejarah pentolan-pentolannya orang Khawarij itu bertaubat kepada Allah. Hampir tidak kita temukan, ikhwan. Yang ada orang-orang Khawarij yang pengikut-pengikutnya, yang baru, newbie-newbinya tuh, ya. Baru ketika dinasehatin ada yang bertaubat kepada Allah, ada yang meninggalkan pemahamannya. Tapi pentolan-pentolannya, ya pemimpin-pemimpinnya akan sulit untuk menerima nasihat. Akan sulit untuk ya menerima dakwah. Sulit mereka karena menganggap bahwa mereka benar. Dan mereka menganggap bahwa orang yang menasihati mereka kafir. Ya. Itulah orang-orang Khawarij. Dan kemudian yang lainnya, kalau umur muda itu dibarengi dengan ilmu yang sedikit, akal yang rusak dan hanya sebatas semangat, yang terjadi orang-orang Khawarij ini ya yang sudah kita ulang-ulang mengkafirkan orang lain, ya mengkafirkan kaum muslimin. Padahal karena sebab yang sepele aja, karena perbedaan yang kecil aja, mereka mudah mengkafirkan orang. Ya, inilah ciri daripada orang-orang Khawarij.